Di awal film, kita diperlihatkan sosok seorang guru kungfu yang bernama Wong Fei Hung. Di sana, Fei Hung terlihat sedang melatih kungfu kepada semua murid-muridnya. Fei Hung terlihat bersemangat melatih murid-muridnya di sana. Film pun berpindah, suasana pun berganti malam. Di sebuah gudang yang berada di pelabuhan kota Guangdong, terlihat seorang pemuda menyusup ke sana. Dan ia sedang mencari sesuatu. Belum berhasil mendapatkan apa yang ia cari, tiba-tiba sesosok tangan keluar dari dalam jeruji dan langsung membunuh pemuda tersebut. Tak lama setelah itu, keadaan pun kembali menjadi kacau. Di saat para penjaga di sana sedang berusaha memadamkan api, sosok yang tadi berada dalam jeruji keluar dan ia tampak seperti monster. Kemudian sosok tersebut melompat ke dalam laut untuk melarikan diri dari sana. Sementara itu, para penjaga masih terus berusaha memadamkan api di sana. Pagi harinya, salah seorang pemuda yang bernama Aci kejutkan dengan melihat sesosok monster yang sedang tertidur di sana. Melihat Aci, monster itu pun berusaha untuk menyerangnya. Untungnya, Fei Hung yang berada di sana langsung menghentikan monster itu. Meskipun ia tampak mengerikan, sosok itu bukanlah tandingan Wong Fei Hung. Bersenjatakan seutas tali, Fei Hung berhasil melumpuhkan monster itu dan membuatnya terpingsan. Setelah itu, Fei Hung pun menyuruh Aci untuk membawa orang itu ke kliniknya. Sementara di tempat lain, seorang wanita yang bernama Lu Xiaoyu sedang melaporkan kejadian tadi malam kepada bosnya. Mendengar hal itu, bosnya pun menjadi marah dan memperingatkan Yu untuk menemukan tahanan yang kabur kemarin malam. Dan setelah itu, bosnya pun menyuruh Yu untuk keluar. Yu pun keluar dari tempat bosnya dan di sana terlihat seperti sebuah penjara. Namun nampak beberapa dokter yang sedang melakukan percobaan. Di tempat lain, Fei Hung terlihat sedang mengobati sosok pria yang mirip monster tadi. Tak lama setelah itu, Aci pun mengingatkan kepada Fei Hung bahwa ia telah berjanji untuk menjemput bibi ke-13. Di tengah keramaian, terlihat beberapa orang pemuda yang sedang menyebarkan selembaran kertas pendaftaran sekolah kungfu. Seorang pemuda yang bernama Zhang terlihat memberikan kertas pendaftaran itu kepada Yu. Dikarenakan Yu membuang kertas itu, Zhang pun menjadi marah dan terjadilah keributan di antara mereka. Di saat Zhang ingin membalas Yu, seorang pemuda yang bernama Akuan datang ke sana. Akuan merupakan salah satu murid dari Wong Fei Hung. Ia mengejek Zhang dan teman-temannya karena mereka hendak mengeroyok seorang wanita. Dan perkelahian pun terjadi di sana. Ternyata orang yang menyerang Akuan tadi adalah guru dari perguruan Hua yang bernama Wu Chenam. Mengetahui bahwa yang ada di hadapannya adalah Wong Fei Hung, Guru Wu pun tak mau memperpanjang masalah itu. Sebelum pergi, Guru Wu mengundang Fei Hung untuk datang ke acara pembukaan perguruannya pada esok hari. Fei Hung terlihat antusias dengan undangan tersebut. Sementara itu, Yu pergi begitu saja dan ia pergi membawa kuda milik Guru Wong. Sebelum pergi meninggalkan tempat itu, Akuan menemukan kalung milik Yu yang terjatuh di sana. Di dekat pelabuhan, di saat bibi ke-13 sedang menunggu kedatangan Fei Hung, seorang pemuda berusaha menghampirinya. Di tempat lain, Zhang yang masih kesal terhadap Akuan mencoba memprovokasi Guru Wu untuk bertarung dan mengalahkan Wong Fei Hung. Sedangkan Yu yang sudah berada di sebuah laboratorium baru menyadari bahwa kalung miliknya telah hilang. Fei Hung dan Aci pun sampai di dermaga untuk menjemput bibi ke-13.
Perhatian mereka teralih melihat sekumpulan orang yang tengah berkerumun. Di saat Guru Wong mencoba melihat, ternyata bibi ke-13 sedang merawat seorang pemuda yang sedang terluka. Melihat Fei Hung yang berada di sana, bibi ke-13 pun langsung menghampirinya dan mencium pipinya. Fei Hung terlihat senang karena ia memang telah lama mencintai bibinya tersebut. Mereka pun pulang menggunakan kereta kuda yang ditarik oleh Aci. Di dalam kereta, Guru Wong dan bibi ke-13 terlihat sedikit berbincang untuk melepaskan kerinduan. Bibi ke-13 pun memberikan Fei Hung sebuah hadiah yang merupakan sebuah payung yang rangkanya terbuat dari besi. Sementara itu, Aci terlihat sangat kelelahan dan ia pun pergi untuk mencari kuda sebagai gantinya. Sambil menunggu Aci kembali, Fei Hung dan bibi ke-13 keluar untuk melihat keramaian yang terjadi. Di depan sebuah rumah sakit, terlihat orang barat yang bernama Velut sedang berbicara kepada masyarakat dan memberitahu bahwa rumah sakit mereka tengah mengadakan sebuah program pengobatan untuk orang-orang yang kecanduan narkoba. Mendengar hal itu, penduduk sekitar pun menjadi senang dan bertepuk tangan. Di tempat lain, terlihat Akuan sedang melamun sambil memandangi kalung milik Yu. Sedangkan Guru Wong terlihat sedang melakukan pengobatan kepada Lien. Melihat Fei Hung masih menggunakan cara kuno untuk mengobati pasiennya, bibi ke-13 memberikan sesuatu kepada Fei Hung dan mengatakan orang barat menggunakan ini untuk pengobatan. Esokan harinya, Guru Wu terlihat sedang meresmikan perguruan kungfunya. Dan acara tersebut dihadiri oleh banyak orang. Di sana juga terlihat murid-muridnya sedang mempertontonkan tari barongsai dari perguruannya. Namun para penonton tak tertarik melihat barongsai mereka. Bibi ke-13 juga terlihat datang ke sana bersama dengan Yu. Tak lama kemudian, barongsai milik perguruan Fei Hung datang ke sana dan membuat orang-orang kembali untuk menyaksikannya. Fei Hung datang untuk memberikan selamat kepada Guru Wu atas pembukaan perguruannya. Penonton pun terlihat kagum dengan kebesaran hati dari Wong Fei Hung. Fei Hung memberikan sebuah kepala barongsai sebagai hadiah kepada Guru Wu. Namun Jiang mencoba untuk memprovokasi gurunya bahwa kedatangan Fei Hung adalah untuk menghinanya. Sementara itu, Akuan mencoba menghampiri bibi ke-13 yang sedang bersama dengan Yue. Melihat Akuan dan Yu yang berada di sana, Zhang pun langsung menyerang mereka. Di saat Akuan berhasil melumpuhkan Zhang, tiba-tiba Guru Wu datang untuk membantunya. Dan di saat Guru Wu akan menyerang Akuan, Fei Hung datang untuk menghentikannya. Guru Wu yang tak terima akan hal itu, meminta Fei Hung untuk memperlihatkan kehebatan barongsai mereka masing-masing. Akhirnya pertarungan barongsai pun terjadi di sana. Pertarungan barongsai itu pun mendapatkan hasil yang seri. Dan akhirnya Akuan pun meminta maaf kepada Guru Wu. Lalu ia pun pergi meninggalkan tempat itu. Di tempat lain, Xiao Yu terlihat sedang memikirkan Akuan. Dan bibi ke-13 yang melihat hal itu mencoba untuk menggodanya. Setelah itu, bibi ke-13 terlihat sedang memeriksa sampel darah milik Lien. Dan ia menemukan bahwa ada zat seperti narkoba yang lebih berbahaya di dalam darah Lien. Ia mengetahui bahwa ada obat barat yang menurutnya dapat berguna untuk menyembuhkan pasiennya. Mendengar hal itu pun, Yu menawarkan diri untuk membantunya. Malam harinya, bibi ke-13 mendatangi Lien dan ia mencoba menyuntikkan sesuatu ke dalam tubuh Lien secara diam-diam. Setelah itu, bibi ke-13 terlihat sedang makan malam bersama dengan Fei Hung dan yang lainnya. Di waktu yang bersamaan, mereka dikagetkan dengan suara Lien yang berteriak dan mereka semua pun pergi untuk melihatnya. Di saat Fei Hung memeriksanya, ia kaget karena peredaran darah Lien sudah menjadi lancar. Namun hal itu membuat Lien terlihat menjadi seperti monster akibat efek samping dari racun yang ada di tubuhnya. Fei Hung pun berusaha mengeluarkan racun yang ada dalam tubuh Lien.
Tempat lain, seorang dokter terlihat sedang melakukan eksperimen dan eksperimennya sudah mulai terlihat sempurna. Namun dikarenakan kelinci percobaannya itu hilang kendali, Tuan Fulit pun langsung menembaknya tepat di kepala. Tak lama kemudian setelah itu, Yu datang ke sana. Di sana, Tuan Fulit meminta Yu untuk membawa kelinci percobaan lebih banyak. Namun kali ini, ia meminta bahwa kelinci percobaannya itu haruslah orang yang sehat. Ia tak mau lagi memakai para pecandu sebagai kelinci percobaannya. Sebelum pergi, Yu terlihat menanyakan sesuatu dan ia merasa sedikit bimbang dengan apa yang dilakukan oleh Tuan Fulit. Setelah itu, ia pun pergi meninggalkan mereka. Kemudian Tuan Fulit memberikan sebuah isyarat kepada anak buahnya yang bernama Henry. Keesokan harinya, di saat Guru Wong akan pergi, Acun terlihat memberikan kue yang ia buat dari belajar restoran barat pada Guru Wong agar diberikan kepada bibi ke-13. Di tempat lain, terlihat kelompok orang bertopeng sedang berusaha menculik seseorang. Sementara itu, bibi ke-13 terlihat mendatangi restoran yang menjadi tempat untuk dirinya makan bersama Wong Fei Hung. Di tengah perjalanannya, Guru Wong melihat sekelompok orang yang melakukan penculikan. Dan seketika, Guru Wong pun berusaha menghentikan hal itu. Di saat Guru Wong berhasil mengalahkan para penculik itu, mereka tiba-tiba meminum sebuah ramuan dan seketika mereka pun menjadi lebih mengerikan. Bertarung hanya menggunakan satu tangan, Fei Hung berhasil membuat para penculik itu mundur dan mereka pun melarikan diri. Setelah itu, Fei Hung mengambil botol bekas para penculik tadi dan ia segera pergi untuk melapor kepada pihak yang berwajib. Sedangkan bibi ke-13 terlihat bosan karena menunggu Fei Hung yang tak kunjung datang. Sementara itu, Fei Hung yang sudah ke pihak yang berwajib mencoba melaporkan apa yang baru saja terjadi. Fei Hung memberitahu bahwa ia melihat musuhnya meminum suatu obat saat mereka bertarung. Fei Hung mencurigai bahwa hal itu berhubungan dengan orang barat. Di saat Fei Hung sedang berbicara, tiba-tiba Tuan Fulit berada di sana. Ia pun menyuruh Fei Hung untuk segera pergi dari sana. Dikarenakan ia tidak memiliki cukup bukti, Fei Hung pun pergi meninggalkan mereka. Setelah itu, Tuan Fulit membahas masalah perizinan kepada pejabat tersebut. Dan Tuan Fulit memberikan sejumlah uang dengan dalih untuk membantu perkembangan kota Guangdong. Fei Hung yang baru saja sampai di restoran mendapati bibi ke-13 sudah tidak berada di sana. Di tempat lain, Tuan Fulit terlihat sedang berbicara kepada Xiao Yu. Di sana, ia meminta Yu untuk membunuh Fei Hung karena menurutnya Fei Hung merupakan ancaman bagi kelangsungan rencananya. Dengan berat hati, Yu pun menerima perintah itu. Di saat Yu telah pergi, Tuan Fulit juga menyuruh Han untuk menghasut perguruan Guru Wu. Karena sepengetahuannya, Guru Wu dan Fei Hung terlihat tidak akur. Di tempat lain, Zhang yang tengah membagikan brosur perguruannya terlihat emosi karena banyak orang yang meremehkan perguruannya. Tak lama setelah itu, Han datang menemui mereka. Han mengajak mereka untuk bekerja sama. Mendengar hal itu, Zhang pun menolak tawaran Han. Namun dikarenakan Han terus merayu mereka dengan mengatakan bahwa jika mereka mau bekerja sama, maka perguruan mereka akan menjadi lebih baik. Malam harinya, Guru Wong terlihat sedang mencoba meminta maaf kepada bibi ke-13. Melihat hal itu, para muridnya pun memberikan saran kepada Guru Wong agar ia memberikan bunga kepada bibi ke-13 sebagai permintaan maafnya. Tak lama kemudian, Guru Wong datang kembali menemui bibi ke-13 dengan membawa bunga matahari bersama dengan potnya. Melihat hal itu, bibi ke-13 pun menjadi marah dan pergi meninggalkan mereka. Kemudian Guru Wong pun menjadi sangat kesal kepada murid-muridnya di sana. Di saat mereka sedang mencari bibi ke-13, Akuan dan yang lainnya tiba-tiba diserang oleh sekelompok orang bertopeng. Dan ternyata orang tersebut adalah Zhang dan kawan-kawannya. Melihat teman-temannya sudah dikalahkan oleh mereka, Zhang pun meminum obat yang ia dapat dari Han. Dan hal itu membuat Han terlihat bertambah kuat. Tersisa Aci yang terus mencoba melawan Zhang seorang diri. Namun dikarenakan hal itu tidak membuahkan hasil, Aci pun mengajak Akuan untuk menyerang Zhang bersama-sama. Di saat mereka berdua berhasil menyerang Zhang,
Acun dengan seluruh kekuatannya terbang dan menyundul Zhang tepat di bagian perutnya. Sementara di tempat lain, Guru Wu terlihat marah karena termakan omongan Zhang yang mengatakan bahwa Fei telah menyerang mereka. Zhang juga mencoba memprovokasi Guru Wu dengan mengatakan bahwa Fei Hung menganggapnya seorang pecundang. Namun di saat Zhang mengajak Guru Wu untuk mengalahkan Fei Hung, Guru Wu menolak hal itu. Mendengar perkataan gurunya, Zhang pun memasukkan obat dari Han ke dalam minuman Guru Wu. Di saat Guru Wu telah meminum minuman itu, emosinya seketika menjadi memuncak dan mereka memutuskan untuk pergi menemui Guru Wong. Sedangkan Guru Wong terlihat sedang memikirkan sesuatu yang berkaitan dengan obat yang diminum oleh lawannya waktu itu. Di saat melihat Lien yang ketakutan karena melihat lambang dari rumah sakit, Fei Hung pun teringat akan sesuatu dan seketika Fei Hung pun pergi meninggalkannya. Di saat Fei Hung akan pergi, ia dihentikan oleh Guru Wu yang menantangnya untuk bertarung. Dikarenakan ia sedang ada urusan yang lebih mendesak, Fei Hung menolak hal itu dan pergi dari sana. Namun dengan tiba-tiba, Guru Wu langsung menyerangnya. Dikarenakan Guru Wu terus berusaha menyerangnya, akhirnya Fei Hung pun memutuskan untuk meladeni kemauan Guru Wu. Dan pertarungan di antara mereka pun terjadi di sana. Namun pada akhirnya, Guru Wong harus terluka cukup parah karena mendapatkan sebuah pukulan keras yang langsung mengarah ke dadanya. Guru Wu pun merasa bangga karena ia telah berhasil mengalahkan Wong Fei Hung. Di saat Guru Wong terluka cukup parah, Yu datang menghampirinya dan berniat untuk membunuhnya. Namun Yu terlihat sedikit ragu untuk menembak Guru Wong. Dan di saat yang bersamaan, Lien datang ke sana, mencoba untuk menghalau Yu. Namun tiba-tiba, Lien ditembak oleh Han. Dikarenakan Han terus menyuruhnya, akhirnya Yu pun menembak Guru Wong dan membuatnya terluka sangat parah. Mendengar suara para murid Guru Wong, Yu pun bergegas pergi meninggalkan tempat itu. Mereka pun bergegas membawa Fei Hung kembali ke rumah. Akwan, Acun, dan Aci sangat ketakutan melihat keadaan gurunya. Namun Bibi ke-13 berusaha untuk menenangkan mereka. Sementara ia akan melakukan operasi untuk mengeluarkan peluru dari dalam tubuh Fei Hung. Sementara itu Guru Wu telah sampai di rumahnya. Namun badannya merasa sangat sakit setelah pertarungan tadi. Melihat hal itu, Zhang pun memasukkan lagi obat ke dalam minuman gurunya. Setelah Guru Wu meminum minuman itu, sakit di tubuhnya menjadi hilang. Dan akhirnya, ia pun menyadari bahwa Zhang telah memasukkan sesuatu ke dalam minumannya. Zhang pun langsung berlutut dan memberitahu bahwa ia telah memasukkan obat orang barat ke dalam minuman Guru Wu. Mendengar hal itu pun Guru Wu menjadi sangat marah kepada Zhang. Dan sebagai hukumannya, Guru Wu akan melumpuhkan kungfu milik Zhang. Namun tiba-tiba Zhang terlihat seperti orang yang sedang sakau karena tadi ia juga meminum obat yang diberikan Han kepada mereka. Guru Wu terlihat sangat kebingungan. Sementara itu Bibi ke-13 berhasil mengeluarkan peluru yang ada di dalam tubuh Fei Hung. Di tempat lain, Yu terlihat sedang melaporkan kepada Tuan Fulit bahwa ia telah berhasil membunuh Guru Wong. Setelah itu Tuan Fulit pun berniat untuk membunuh Yu dan ia langsung menembaknya. Dan mayat Yu pun dibawa oleh para penjaga dan dilemparkan ke dalam laut. Di saat Akwan sedang menjaga Guru Wong, tiba-tiba Guru Wong pun tersadar dari pingsannya. Namun Guru Wong mengalami demam yang tinggi, efek dari operasi yang dilakukan oleh Bibi ke-13. Dikarenakan mereka tidak memiliki obat untuk Fei Hung, Bibi ke-13 pun memutuskan untuk pergi ke rumah sakit untuk mencari obat. Tak lama setelah itu, seseorang mengetuk pintu. Dan di saat Akwan membukanya, ternyata itu adalah Yu. Bibi ke-13 sudah sampai di rumah sakit dan sedang berusaha mencarikan obat untuk Guru Wong. Namun di saat ia sedang mencari, tak sengaja Bibi ke-13 menemukan sebuah ruang rahasia yang ada di sana.
Sementara Yu yang telah tersadar terlihat sedang menikmati makan yang ada di sana. Di saat Aquan menyuruh Yu untuk melanjutkan makannya, Yu menanyakan keberadaan bibi ke-13. Dan setelah mengetahui bahwa bibi ke-13 sedang berada di rumah sakit, Yu pun mengatakan bahwa bibi sedang dalam bahaya. Sementara itu, bibi ke-13 yang sedang memeriksa ruangan rahasia itu dikagetkan dengan mendengar suara seseorang yang ada di ruangan itu. Ia pun memasuki sebuah ruangan untuk bersembunyi. Di dalam ruangan itu, bibi ke-13 menemukan hasil obat eksperimen folate dalam jumlah yang sangat banyak dan sudah siap untuk diedarkan. Tak lama kemudian, tiba-tiba Fulit datang ke sana dan menodongkan pistol tepat di kepala bibi ke-13. Mengetahui bahwa bibi ke-13 sedang dalam bahaya, Aquan dan yang lainnya berencana untuk pergi menyelamatkannya. Sementara Yu diminta untuk tetap tinggal dan menjaga Guru Wong. Mengetahui bahwa otak di balik semua kejadian itu adalah Tuan Fulit, bibi ke-13 merasa sangat kecewa. Bibi ke-13 pun mengatakan bahwa mereka yang menindas orang yang lemah kelak akan mendapatkan karmanya. Sementara itu, untuk masuk ke dalam rumah sakit, Aquan dan Acun berpura-pura membawa Aci yang sedang terluka. Awalnya, petugas di sana menolak kedatangan mereka. Namun di saat mereka melihat Aci dan berpikir ia dapat digunakan untuk eksperimen, mereka pun diperbolehkan untuk masuk. Di saat mereka masuk ke dalam halaman rumah sakit, tiba-tiba sekelompok orang bertopeng datang dan langsung menyerang mereka. Pertarungan pun terjadi di sana. Mereka bertiga bekerja sama mengalahkan semua musuh yang ada di sana. Namun dikarenakan jumlah musuh yang tak ada habisnya, mereka cukup kesulitan untuk menghadapi semuanya. Di saat mereka akan dihabisi oleh tentara itu, untungnya Guru Wong datang ke sana dan langsung menghajar mereka semua menggunakan tendangan tanpa bayangan. Tak lama kemudian, Xiao Yu datang ke sana dan memberikan informasi keberadaan Tuan Fulit dan yang lainnya. Sesampainya mereka di sana, Guru Wong menyuruh mereka untuk menghancurkan obat-obatan berbahaya itu. Sementara dirinya akan menyelamatkan bibi ke-13. Di saat ia akan menyelamatkan bibi ke-13, tiba-tiba suatu benda besar terbang menyerangnya. Dan ternyata itu adalah ulah dari Guru Wu yang sekarang menjadi bagian dari Tuan Fulit. Dan Fei Hung pun bertarung melawan Guru Wu di sana. Di sana, Fei Hung juga menyadari bahwa Guru Wu telah dikendalikan oleh orang barat dan menjadi pecandu obat berbahaya itu. Sementara di tempat lain, tiba-tiba Han datang dengan membawa Zhang untuk menghadapi mereka. Zhang pun langsung menyuntikkan obat itu ke dalam tubuhnya. Dan ia pun seketika berubah menjadi sangat mengerikan. Mereka berempat pun berusaha mengalahkan Zhang. Pertarungan terjadi dan mereka cukup kesulitan menghadapi Zhang meskipun ia hanya seorang diri. Namun pada akhirnya mereka berempat menyerang Zhang bersama-sama dan membuat ia terpental cukup jauh. Dikarenakan Zhang telah kehilangan kendali, ia menghabisi Han yang sedang marah kepadanya dan menyuntikkan lagi obat ke dalam tubuhnya. Sementara itu, Guru Wu berhasil memojokkan Guru Wong. Namun Guru Wong tak menyerah begitu saja. Ia mencoba membalikan keadaan dengan menyerang Guru Wu terus-menerus hingga menggunakan rantai yang ia kepalkan di tangannya. Sedangkan Aquan dan yang lain masih terus berusaha untuk mengalahkan Zhang. Dan mereka pun berhasil membuat Zhang tak berdaya. Hingga akhirnya ia pun harus mati karena kebodohannya sendiri. Kemudian mereka pun menghancurkan semua obat yang ada di sana. Sementara itu, Guru Wong terlihat sangat terpojok. Namun di saat Guru Wu akan menghabisi Guru Wong, semua tahanan mencoba untuk menahan rantai yang mengikat leher Guru Wong. Dan di saat seorang anak memohon kepada Guru Wong untuk bangkit, seketika ia pun terbangun dan langsung menyerang Guru Wu menggunakan jurus pamungkasnya. Dan ia pun berhasil membuat Guru Wu tak berdaya. Di waktu yang bersamaan, tiba-tiba Tuan Fulit datang ke sana dan mengancam
akan membunuh bibi ke-13. Di saat Fei Hung berusaha menyerangnya, langkahnya harus terhenti dikarenakan ditembak oleh Tuan Fulet. Namun di saat Tuan Fulet akan membunuh Fei Hung, tiba-tiba Guru Wu menghalau tembakan tersebut. Sebelum kematiannya, Guru Wu pun meminta maaf kepada Fei Hung dan menyuruhnya untuk menghancurkan semua obat di sana. Di sisi lain muncul Xiao Yu dan yang lainnya. Namun Fei Hung pun menyuruh mereka semua untuk bersembunyi. Hingga akhirnya Fei Hung pun keluar dengan perlahan-lahan sambil memberikan tanda oke yang ditujukan kepada bibi ke-13. Bibi ke-13 pun menyadari tanda tersebut untuk menyerang Fulet dengan jurus yang diajarkan oleh Fei Hung waktu itu. Hingga akhirnya Tuan Fulet pun harus menerima bahwa kematiannya akibat obat-obat yang ia ciptakan sendiri. Fei Hung pun terlihat sangat kelelahan akibat semua luka yang ia dapatkan. Dan mereka semua pun berhasil menyelamatkan semua orang yang ada di sana. Di akhir film diperlihatkan dengan Xiao Yu yang diangkat oleh Wong Fei Hung menjadi muridnya. Dan film pun ditutup dengan memperlihatkan mereka berfoto bersama menggunakan gaya oke. Dan film pun selesai. Gimana nih teman-teman, seru kan ceritanya? Jangan lupa untuk terus dukung kita dengan cara like, share, dan subscribe channel ini supaya kita lebih semangat lagi untuk upload video seru lainnya. Thanks for watching and see you guys in the next video. Bye-bye!